Salam Sobat Muda yang dikasihi Kristus, selamat datang di ibadah online GCLPG Ministry. Walaupun udah pada liburan sekolah, harus tetap semangat mengikuti ibadah online ya. Mari yang rindu untuk bersekutu, kita fokuskan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita memuji dan menyembah nama Tuhan.
kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapak, kami bisa mengikuti ibadah virtual ini. Ya Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun berada ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya ya Bapak. Ya Bapak, kiranya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara tatap muka lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin, haleluya. Shalom buat teman-teman yang di rumah semuanya. Shalom. Apa kabarnya di hari ini? Pasti luar biasa dong dan masih lebih semangat lagi dong untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo buat teman-teman di rumah kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan angkat pujian ini. Datanglah dan bertahta. Tepuk tangan sama-sama ya teman-teman. Lebih semangat lagi yuk. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki firman Tuhan. Aku mintakan lebih fokus lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dari lagi yang main-main, kita harus sama-sama fokuskan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Shalom teman-teman GC dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini Kak Lukas mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman GC. Pastikan teman-teman GC siap mendengar firman Tuhan, siap mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Perlindungan, pemeliharaan-Mu sempurna buat kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran, jiwa kami. Buka telinga kami menjadi seorang murid untuk kami belajar melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin teman-teman. Hari ini Kak Lukas akan menyampaikan tentang berani bergerak. Berani bergerak. Berani artinya kepercayaan yang besar terhadap mengatasi masalah atau situasi yang sulit yang kita hadapi dan kita tidak takut. Itu berani. Nah, hari ini Kak Lukas akan menyampaikan tentang berani bergerak tentang waktu. Berani bergerak tentang waktu. Mari kita baca surat Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kalau Lukas baca ya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Hari ini jahat. Dalam sehari itu 24 jam. Waktu 24 jam. Nah, dalam 24 jam ini teman-teman mempergunakan waktu untuk apa? Apakah untuk memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan? Hanya teman-teman yang tahu. Tapi Alkitab berkata,
Kalau kita tidak menggunakan waktu yang baik, berarti kita orang bodoh, orang bebal. Tapi kalau kita menggunakan waktu dengan baik, itu seperti orang bijaksana dan arif. Tahu nggak orang bebal seperti apa? Orang bebal itu, orang bodoh itu dikatakan bahwa ketika kita pesankan sesuatu, itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu orang bebal. Waktu kita katakan, lakukan ini ya, waktu dia jawab iya, tapi dia tidak melakukan. Nah, itu orang bebal dan orang bodoh. Apakah teman-teman mau menjadi orang yang bebal dan bodoh? Tentu tidak. Teman-teman pasti menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang arif. Nah, Tuhan mau teman-teman dalam masa muda ini gunakan waktu sebaik mungkin. Waktu belajar, gunakan sebaik mungkin. Yang kedua, waktu baca Alkitab, gunakan sebaik mungkin. Waktu berdoa sama Tuhan, gunakan waktu sebaik mungkin. Waktu kumpul keluarga, gunakan sebaik mungkin. Ini pesan yang disampaikan melalui surat Efesus 5, bahwa kita gunakan waktu sebaik mungkin. Amin, teman-teman. Katakan amin. Nah, waktu itu bukan mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur waktu. Tuhan yang berkuasa atas waktu. Tuhan yang mengendalikan waktu. Makanya dia tahu persis apa yang terjadi dalam hidup kita ke depan. Tapi kita gunakan waktu ini bersama Tuhan. Gunakan waktu ini bersama Tuhan sebaik mungkin. Jadilah teman-teman menjadi orang yang bijak. Menjadilah teman-teman menjadi orang yang takut Tuhan. Orang yang arif. Di masa pandemi COVID-19, teman-teman belajar dari rumah melalui online. Sehari kita pegang handphone untuk belajar dari pagi sampai siang, mungkin sampai sore. Nah, kita gunakan handphone ini ketika habis belajar, mengerjakan tugas-tugas. Apakah kita gunakan waktu kita buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram dan lain sebagainya? Apakah kita melihat hal yang positif? Atau sebaliknya, melihat hal-hal yang negatif? Menonton yang hal-hal negatif, bukan hal-hal yang positif. Gunakan sebaik ini. Gunakan media yang Tuhan berikan juga. Untuk apa? Untuk kita dijadikan orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang arif menggunakan media. Gunakan waktu, teman-teman, yang baik. Gunakan waktu sebaik mungkin. Contoh Daud. Daud kenapa bisa mengalahkan Goliat yang besar? Goliat kalah. Dikatakan di Alkitab Goliat mati cuma karena selepetan ya. Selepetan ya, diselepet gitu ya. Goliat mati. Ya, Goliat mati dengan ketapel. Nah, bahasanya ketapel. Nah, ketika diketapel mati, Daud berkata begini, Tuhan di pihakku, siapa lawan aku? Wow, luar biasa Daud. Mungkin Daud usianya seperti teman-teman, tapi dia berani karena dia adalah orang yang menggunakan waktu bersama Tuhan, orang yang benar-benar hidup bersama Tuhan. Dia gunakan waktunya, dia banyak berdoa, memuji, nyembah Tuhan. Mungkin dia sering nyanyi begini, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mungkin dia lagu itu. Mungkin dia punya lagu yang luar biasa. Mungkin lagunya seperti ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Wah, Daud begitu sukacita. Daud begitu luar biasa bergairah sama Tuhan. Makanya digunakan waktu sebaik mungkin. Makanya Daud berkata begini dalam Pemazmur, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Daud rindu sama Tuhan. Daud rindu sama Tuhan, teman-teman. Bisa nggak kita, teman-teman, punya hati seperti Daud? Ada rasa rindu, ada rasa haus, karena dia mengambil banyak waktu bersama Tuhan. Waktu dia gembala kambing, dia nyanyi ya pujian, dia nyanyi pujian penyembahan. Waktu dia
menyanyikan lagu pujian, menjaga domba-dombanya. Ada singa dilawan singa, ada beruang dilawan beruang dengan tangan kosong. Ini kekuatan Tuhan. Karena Daud banyak waktu di kaki Tuhan. Daud punya waktu bersama Tuhan. Waktu memuji, waktu menyembah, waktu menggembalakan. Lihat, Daud yang kecil dipromosikan Tuhan menjadi raja. Teman-teman juga bisa, ketika punya hubungan yang intim, ketika teman-teman punya hubungan yang kuat sama Tuhan, ada kerinduan, banyak waktu di kaki Tuhan, Tuhan bisa promosikan, bisa jadi pejabat, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Amin. Bisa saja, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Hari ini Kak Lukas tantang teman-teman untuk berani ambil keputusan. Dulu waktu dibuang percuma, tapi sekarang berubah mengambil waktu untuk Tuhan sebaik mungkin, supaya apa? Teman-teman bisa menemukan siapa pribadi Tuhan Yesus dalam hidup teman-teman. Pegang itu, ambil waktu, gunakan waktu sebaik mungkin. Kita tidak tahu ke depan 2021, ya. Tapi Tuhan katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin teman-teman. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Maka Kak Lukas mau sampaikan kepada teman-teman, ambil waktu bersama Tuhan, gunakan waktu yang baik. Yang kedua, berani tentang perkataan. Yang kedua adalah berani bergerak tentang perkataan. Perkataan ini adalah doa dan iman. Doa dan iman. Apa yang dikatakan teman-teman, apa yang diperkatakan teman-teman, yang positif, yang negatif, itu akan menabur sesuai perkataannya. Ketika kita memperkatakan yang negatif, kita akan menuai yang negatif. Ketika kita perkatakan yang positif, akan menuai yang positif. Perkataan adalah iman dan doa kita. Kalau teman-teman rindu hari ini, bilang, Tuhan, aku mau berkata-kata yang baik. Aku mau berkata, aku anak yang pintar. Aku anak yang cerdas. Jadi, aku anak yang dipakai Tuhan. Itu jadi teman-teman. Pasti jadi. Tinggal teman-teman mau meresponi seperti apa perkataan. Mari belajar berani bergerak untuk melakukan perkataan. Yang penting begini, perkatakan yang benar di hadapan Tuhan, perkatakan yang jujur di hadapan Tuhan, perkatakan tentang kemuliaan nama Tuhan, perkatakan dengan kebesaran nama Tuhan. Pasti jadi, pasti jadi. Apa yang teman-teman inginkan, cita-cita apa yang teman-teman inginkan untuk nanti ke depannya, perkatakan dengan iman. Perkataan adalah doa dan iman kita. Hari ini Kak Lukas juga mau tantang, ubah perkataan kita. Perkataan yang tidak baik menjadi perkataan yang baik. Perkataan yang selama ini kasar, kotor mungkin, diubah perkataan-perkataan yang memberkati. Karena penting buat kita menjadi orang Kristen, orang percaya sama Tuhan, ini harus menggunakan kata-kata yang menjadi berkat buat banyak orang. Berani berkata benar, berani bergerak mengatakan tentang nama Yesus. Dan nama Yesus harus dipermuliakan. Teman-teman, 2 poin ini yang Kak Lukas sampaikan tentang berani bergerak tentang waktu. Gunakan waktu sebaik mungkin. Gunakan waktu sebaik mungkin. Gunakan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, berani bergerak tentang perkataan. Gunakan perkataan yang benar, bukan perkataan kotor, kasar. Gunakan perkataan benar. Berkata berani benar, jujur. Ya, berani berkata jujur. Berani berkata tentang kebenaran firman Tuhan. Berani memberitakan Injil. Di generasi Yeremia, anak-anak muda akan dipakai Tuhan.
dipakai Tuhan, dipakai Tuhan. Di era Pentakosta ketiga, lihat, jutaan anak muda akan dimenangkan. Bisa melalui kalian-kalian semua, melalui teman-teman semua. Yakin dengan iman, perkatakan. Kita percaya, kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Yang penting, gunakan waktu bersama Tuhan. Perkataan, sampaikan untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Lukas mau berdoa buat teman-teman. Kalau hari ini teman-teman merasa, Tuhan, aku berani bergerak, mengambil waktu untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun kembali hubungan sama Tuhan. Berani mau berkata benar, jujur, mau berani berkata tentang kebenaran firman Tuhan, kabar baik untuk banyak jiwa dimenangkan. Katakan itu dalam hatimu, teman-teman. Kak Lukas akan berdoa buat teman-teman ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Aku percaya firman Tuhan tidak akan kembali percuma. Biarlah firman ini menjadi rema supaya aku melakukan kebenaran firman Tuhan. Aku mengambil waktu-waktu yang terbaik buat Tuhan. Mengambil waktu menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang arif, dan aku tidak mau jadi orang yang bebal dan bodoh. Tuhan, aku juga mau berani bergerak untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Berkata benar, jujur, juga memberitakan kabar baik buat Tuhan. Pakai aku jadi alat Tuhan. Pakai aku jadi alat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Semoga firman yang sudah kita dengarkan dapat menumbuhkan iman setiap kita ya. Nah, untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa scan QR code yang tertera di layar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah dari awal. Saya Aldo, see you next week. God bless you.